Dulu saya tuh baca, awalnya saya tertarik itu gini. Saya ini tergila-gila ilmu komunikasi. Ya ini sejarah ya. Waktu saya mendalami ilmu komunikasi, saya bertemu kata sadar dan tidak sadar. Saya bingung. Ini sadar apa buat sadar? Ya, tidak sadar. Waktu saya dalami ilmu kesadaran, saya ketemu kata bawah sadar. Apalagi nih? Kok ada bawah sadar? Ada sadar bawah sadar. Apa ini? Saya cari buku-buku bawah sadar. Ketemu istilah subconscious. Saya pikir itulah ilmu akhir. Ternyata enggak. Saya baca itu ilmu bawah sadar, kok ketemu kata terhipnotis. Apa ini hipnotis? Setahu saya hipnotis itu ilmu sihir. Dulu begitu. Wah, saya cari referensi hipnosis. Itulah yang terberat, karena susah sekali mencari referensi itu. Tapi setiap dapat, waduh, saya baca, saya tiba-tiba bisa melakukan proses hipnosis. Dan lucunya, saya diundang ke perkumpulan orang-orang yang sedang membicarakan hipnosis waktu itu di Senayan. Saya diundang. Dan yang lucunya, yang mengundang saya itu adalah orang yang pernah ikut kerja saya di Makassar. Dia dapat proyek mengerjakan desain, karena dia adalah desain grafis, mendesain konsep-konsep orang yang sedang membuka lembaga hipnosis di Senayan. Dia bilang sama saya, Mas, tak kenalin. Itu bosku, kalau ngomong seperti Mas Bagus ini. Tak kenalin, mau? Ya udah, datang ke Senayan, Mas ya. Nanti saya bilang sama dia. Dia bilang lah, ada teman saya dulu, itu teman kerja saya dulu, waktu di Makassar, saya dulu kerja di perusahaan begini. Udah, saya datang. Orang-orang itu merasa klop dengan saya. Lalu ditanya, sejauh mana kau mengerti hipnosis begini. Besoknya hari Minggu, saya disuruh ngajar. Dan lucunya waktu saya ngajar, mereka nonton. Rame itu waktu. Setelah selesai, dia bilang, Gus, lu bohong kalau nggak pernah belajar ilmu ini. Di mana kau belajar? Buku apa yang kau baca? Saya bilang, kalau buku banyak, nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Akhirnya, saya jadi trainer di situ. Dan lucunya, 1 tahun saya disuruh jadi kepala sekolah Hypnosis School of Indonesia di situ. Itu sama-sama dengan pakar-pakar hipnosis itu. Almarhum Ian Nurindra, Kirdi Saputra, Anissa Kocak, ada orang Jepang yang di sana. Edi Moroyaki, anaknya Lia Eden. Ada anaknya Lia Eden di situ. Namanya Mukti Day. Itu anaknya Lia Eden. Itu sahabat saya tuh. Evi Sasmita, Mori Prasetyo. Itu biangnya hipnosis di Indonesia. Nah, masuklah saya di situ. Tiba-tiba saya disejajarkan sama mereka. Karena banyak pola-pola hipnosis yang saya ciptakan, dia kaget. Salah satunya, karya saya adalah hipnoforensik. Mereka kaget, saya bisa menciptakan materi hipnosis forensik. Karena waktu itu dia dapat kontrak untuk ngajar di Polda Jatim. Saya masih ingat persis itu. Awal karir saya ngajar di kepolisian. Mereka permintaan dari Polda Jatim untuk membicarakan hipnoforensik. Dia tahu ilmunya, tapi tidak tahu apa yang mau diajarkan. Lalu dia minta kepada saya, Mas Bagus bisa nggak ngajar 2 hari di sana, hipnoforensik? Saya bilang bisa. Kasih saya waktu, kapan? Minggu depan. Oke, selesai materinya. Saya bikin materinya. Lalu saya presentasi. Bingung mereka tuh, Gus dari mana ini? Akhirnya itu dijadikan bahan di Indonesia. Jadi karya hipnoforensik itu, tidak ada punya orang, punya kita. Itu pure punya kita. Hypnopublic speaking, punya kita. Hypnobirthing, dulu punya kita semua, saya yang bikin itu. Jadi kalau ada yang nge-claim punya dia, pleketek, sebut dia buat tahun berapa. Materinya kita sudah ada. Tidak ada, apalagi hipnosis Al-Quran, itu punya kita. Nah, ada yang bisa mengklaimkan hipnosis Quran itu punya kita. Punya ilmu Anda itu. Jadi Anda lebih berhak ngomong hipnosis Quran di luar daripada orang-orang ini. Kecuali alumni KAFI. Kalau alumni KAFI, jelas itu ilmunya, karena itu yang Anda bedah. Jadi satu-satunya orang yang berhak berbicara hipnosis Quran di Indonesia itu alumni KAFI. Nggak ada lagi. Mau belajar di mana hipnosis Quran? Itu trademark kita. Ya, itulah sejarahnya.